Hanum benar-benar marah kepada Tuhan waktu itu. Dia benar-benar sholat subuhnya jam 9. Benar-benar kenapa Allah selalu menguji saya seperti ini. Padahal saya sudah melaksanakan semua perintahnya. Saya sering sholat fardu, sholat sunat, saya sering sedekah, saya baik, saya tidak pernah berzina. Saya selalu menjalankan semua perintah Allah, tapi kenapa saya selalu diuji seperti ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Baku. Berjumpa lagi dengan saya Salman Alade di program Bahas Buku. Jadi seperti rutinitas di malam-malam Senin sebelumnya, ini adalah pekan ketiga. Alhamdulillah ini sudah masuk pekan ketiga saya membuat program Bahas Buku. Dan malam ini kita kedatangan satu pengulas dan juga tentunya akan membahas buku yang berbeda. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Halo Eka Sidik, terima kasih sudah masuk di live Instagram saya. Kita sambil menunggu pengulas dari bergabung di live Instagram saya. Saya infokan buat teman-teman yang mungkin baru tahu soal apa sih program Baku. Jadi program Baku ini adalah salah satu program yang di dalamnya membahas buku. Jadi Baku sendiri merupakan akronim dari bahas buku. Jadi teman-teman, kita akan membahas buku apa saja yang terserah, yang ditentukan dan yang dipilih oleh si pengulasnya. Jadi kalau pengulasnya ingin membahas buku yang berkaitan dengan sastra, maka silakan, itu adalah haknya. Ada juga yang ingin membahas tentang buku motivasi atau buku non-fiksi, silakan. Nanti teman-teman bisa bergabung. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah bergabung di siaran langsung saya ini dan bersedia untuk jadi pengulas, saya dengan senang hati menerima menerima tawaran dari teman-teman. Saya siap untuk membuatkan jadwal. Jadi untuk jadwal program Baku sendiri itu setiap Kamis malam dan setiap Minggu malam. Jadi pukul 20. Kak Eti bergabung dulu di siaran langsung. Oh iya teman-teman, malam ini sangat spesial dari malam-malam dari edisi-edisi sebelumnya. Kalau di edisi sebelumnya kita hanya ngobrol saja, malam ini spesial Kak Eti, pengulasnya, akan memberikan satu buku buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan mungkin di awal-awal dari siaran langsung ini, kemudian atau di pertengahan dari pembahasan kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Eti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak sudah bergabung di siaran langsung saya. Malam ini kita akan bahas buku yang cukup berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tapi teman-teman, sebelum kita jauh melangkah ke buku apa yang akan kita bahas, kemudian isi detailnya seperti apa, pasti teman-teman penasaran siapa sih pengulas malam ini. Jadi saya ingin perkenalkan dulu ke teman-teman. Jadi malam ini teman saya yang akan menjadi pengulas bernama Eti Dulia. Jadi Kak Eti ini, saya biasa menyapa beliau dengan sebutan Kak Eti. Beliau lahir tanggal 5 November 1989. Masih muda ya teman-teman. Kemudian aktivitas sehari-hari Kak Eti ini katanya sejauh ini masih di rumah aja sih, karena memang masih situasi pandemi seperti ini. Kemudian beliau juga aktivitas sehari-harinya tentunya sebagai sebagai pengurus Forum Lingkar Pena Wilayah Gorontalo. Ini luar biasa. Satu informasi juga yang perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa Kak Eti ini beliau adalah salah satu
penulis juga ya, penulis. Saya kenal beliau juga, saya bisa kenal dan akrab dengan beliau juga dari kegiatan-kegiatan menulis, yakni kita juga pernah menerbitkan satu antologi yang sama. Jadi seperti itu ya Kak Eti ya. Oh iya. Ini mohon maaf, kenapa tidak ada gambar saya ya? Atau HP saya yang bermasalah? Ya mungkin jaringan di sana yang coba mungkin bisa kalau Kak Eti mau coba logout dari siaran langsung ini boleh, nanti kemudian coba masuk lagi. Oh baik. Ya, sebentar ya teman-teman ya, kita menunggu Kak Eti. Kayaknya dari tadi memang saya lihat eh, penampakan wajah dari Kak Eti itu belum nongol. Ah, ini baru ada. Halo Kak, selamat bergabung kembali. Kak Eti bisa dengar suara saya? Bisa? Iya, ini wajahnya sudah muncul tapi agak lag. Tapi nggak apa-apa ya. Oh iya. Baik. Jadi minimal teman-teman bisa lihat nih wajah dari Kak Eti ini ya. Ini ya. Oke. Saya bacakan lagi ya identitas dari Kak Eti. Mungkin ada beberapa sini teman-teman yang baru bergabung. Maaf saya sambil um, ngunyah permen untuk menghilangkan ini ya tenggorokan yang gatal. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya bacakan kembali. Saya perkenalkan ke teman-teman. Pengulas malam ini namanya adalah Etin Dulia. Beliau sering disapa dengan, saya biasa menyapa beliau dengan Kak Eti. Beliau lahir 5 November 1989. Aktivitasnya saat ini masih di rumah saja, dan beliau juga sebagai pengurus FLP wilayah Gorontalo. Jadi buat teman-teman yang bertanya apa itu FLP, itu adalah salah satu komunitas besar, terbesar komunitas menulis, komunitas literasi yang ada di Indonesia. Nah, Kak Eti, malam ini kita akan bahas novel apa? Malam ini kita akan bahas novel Ayam Sarhaza. Oke, Gambar jadi saya ya kelihatan. teman-teman, betul. Jadi malam ini kita akan bahas novel I Am Sarah Ja. Tapi sebelum Kak Eti berbicara banyak, membagikan banyak hal ke teman-teman soal novel ini, saya akan menyampaikan sedikit saja soal informasi awal tentang buku ini. Jadi novel I Am Sarah Ja ini adalah novel yang ditulis oleh um, Rangga Almahendra dengan Hanum Salsabila Rais, ya. Kemudian sebentar, saya kalau teman-teman bingung siapa sih dua orang ini, sebentar akan saya bacakan identitas mereka juga. Jadi ini ditulis oleh tadi Rangga Almahendra, kemudian Hanum Salsabila Rais. Buku ini rilis April 2018, dan ternyata rilisnya bertepatan dengan ulang tahun dari ayah si Hanum ini. Pasti teman-teman akan terkejut siapa sih ayah dari Hanum ini. Diterbitkan oleh Republika dengan jumlah halaman 370 halaman. Nah, saya juga mau menyampaikan sedikit soal penulisnya. Jadi ini novel ini ditulis oleh sepasang suami istri. Yang pertama itu namanya Hanum Salsabila Rais. Dia lahir di Jakarta, di Yogyakarta 12 April 1982, dan ternyata beliau ini adalah seorang mantan presenter berita reportase di Trans TV. Dan yang paling spesialnya, Hanum ini dia ternyata adalah anak dari Bapak Amin Rais. Ya, jadi teman-teman yang mungkin mengenal sosok Amin Rais, putrinya ini adalah Hanum ini adalah putrinya. Sementara suami dari Hanum ini bernama Rangga Almahendra. Beliau lahir di Cilacap, Indonesia, 25 Januari 1981. Beliau juga aktivitas sehari-harinya sebagai penulis, juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gajah Mada. Jadi beliau dosen di UGM. Kemudian sepasang suami istri ini juga sudah melahirkan, sebenarnya ada beberapa karya yang mungkin
barangkali ada karya-karya di sini ini yang sudah tidak asing di telinga teman-teman. Ada 99 Cahaya di Langit Eropa. Jadi mereka yang menulisnya. Kemudian Bulan Terbelah di Langit Amerika. Kemudian ada Faith and the City. Dan yang saya dapatkan informasi terakhir itu adalah, novel terakhir itu adalah I Am Sarah Jab. Jadi teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan beberapa karya ini. Karena memang ada beberapa dari buku mereka yang sudah difilmkan, sudah di layar lebarkan. Oke, itu informasi dari saya. Mungkin kita sekarang ke Kak Eti. Oke, Kak Eti, apa yang bisa dibagi? Sebelum itu saya tanya, gambar saya ada ya? Gambarnya ada, tapi hanya berdiam begitu saja. Oh, iya, soalnya sama saya tidak ada gelap. Di Baiklah, saya ada. di teman-teman Silakan, ada Kak. kayaknya. Oh ya, kita mulai saja ya. Siap, siap, Kak, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Salman yang telah mengadakan program bahas buku ini dan mengundang saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya malam ini untuk bergabung dan berbincang-bincang tentang membahas buku ya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semua. I Am Sarah Jab ini adalah satu-satunya novel yang mampu membuat saya menangis. Saya 2 kali membaca buku dan 2 kali juga saya menangis. Di antara puluhan novel yang saya punya, novel inilah yang satu-satunya membuat saya sangat tersentuh. Entah karena saya membacanya dengan hati dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Hanum, dan saya juga seorang istri, saya juga dalam penantian, jadi saya benar-benar merasakan perjuangannya, meskipun langkah-langkah yang sudah saya tempuh itu tidak sepanjang, tidak seberat yang Hanum tempuh. Oke. Nah, teman, silakan, Kak, silakan. Awal membaca buku ini di halaman pertama itu, di saat pembuka itu menggunakan sudut pandang si Sarah Zaini, si anaknya. Jadi seolah-olah ruh itu yang berbicara. Ruh di langit itu yang menceritakan tentang calon orang tuanya. Jadi di langit sana, di Lauhul Mahfuz itu, ruh itu melihat calon orang tuanya sedang berjuang. Jadi itu pertama kali saya membuka halaman pertama itu membuat saya merinding. Dan lebih penasaran untuk terus membaca sampai tuntas. Kalau tidak salah ini 2 jam habis saya baca. Pertama kali saya beli novel ini, langsung saya baca tuntas 2 jam itu. Wah, luar biasa. Berarti ini novel pertama yang mungkin termasuk rekor yang Kak Eti selesaikan dalam waktu yang singkat. Iya. Luar biasa novel ya. dari Wah, oke. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi Kak Eti ini sebenarnya di awal pembahasan ini saja sebenarnya sudah memberikan sesuatu yang penasaran, sudah membagikan sesuatu yang membuat kita penasaran, karena Kak Eti tadi mengatakan bahwa di awal saja beliau baca novel ini, ternyata beliau 2 kali baca 2 kali menangis. Nah, berarti bisa dibayangkan, berarti biasanya kan kadang begini, orang itu kalau nonton film atau mengulang sesuatu yang sama itu, kadang-kadang kalau dia pertama nangis, mungkin yang kedua kalinya bisa saja juga dia biasa-biasa saja, mungkin karena dia sudah tahu bagaimana ceritanya. Tapi Kak Eti ketika membaca berulang buku ini, justru feel yang dia dapatkan juga mungkin bisa saja yang kedua itu lebih dalam lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, apa sih yang bikin Kak Eti nangis? Apa yang spesial dari cerita ini? Yang paling menyentuh itu adalah ketika kita merasa jatuh sejatuh-jatuhnya, merasa diri kita nol, merasa diri kita marah kepada Tuhan, itu ada sosok suami dan sosok seorang bapak yang tetap setia memberikan semangat, memberikan wejangan, menguatkan iman untuk Hanum bangkit lagi. Jadi
wejangan-wejangan bapaknya dan suaminya ini yang membuat saya benar-benar sangat tersentuh. Jadi ada beberapa cerita dalam buku ini yang sejenak kalau kita baca kita akan membuat kita terpekur. Oh, ternyata begini. Oh, apakah selama ini saya sudah benar-benar uh, sholat saya sudah betul atau tidak? Apakah selama ini saya hanya mendikte Allah supaya apa yang saya inginkan segera diberikan seperti itu. Jadi banyak kalimat-kalimat nasihat di buku ini yang membuat saya berpikir, Masya Allah, um, saya tidak ingin membocorkannya lebih, tapi akan saya bacakan kalimat-kalimat yang membuat saya sampai menangis. Itu yang membuat saya kembali lagi merenung, apakah benar-benar dalam hati saya sudah sholatnya sudah benar, saya baca Qurannya sudah benar, apakah keinginan saya memiliki anak itu sudah benar-benar dari hati saya, ataukah hanya karena tuntutan orang lain, tuntutan keluarga, tuntutan teman-teman atau tetangga yang sering menyudutkan kita. Betul, betul, betul. Tapi sekalipun Kak Eti mungkin tidak akan bisa memberikan cerita secara keseluruhannya, kira-kira mungkin bisa di-share ke teman-teman, novel ini sebenarnya novel berkisah tentang apa sih? Di awal tadi ada Kak Eti sudah menyebutkan di bab pertamanya tentang janin yang bercerita dengan ruhnya, kemudian jadi mungkin minimal teman-teman tahu, oh novel ini adalah novel yang berkisah tentang ini, tentang ini, tentang ini, tapi mungkin secara detailnya ya nanti dibaca. Boleh Kak, kira-kira? Boleh. Di buku ini ada 3 sudut pandang. Yang sudut pandang Hanum dan suaminya Rangga. Kemudian sudut pandang si janin tersebut. Janin yang belum sebuah ruh yang belum berbentuk. Jadi setiap kita berharap, karena di sini kan di halaman di sampulnya ini, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Jadi ketika kita memelihara harapan, kita terus berdoa, di sana itu sebuah kehidupan sudah ditakdirkan. Di atas langit itu ada sebuah ruh yang akan memang ditakdirkan akan menjadi anak kita, akan menghuni rahim kita. Jadi betul. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu harus terus memelihara harapan bahwa hanya soal waktu, hanya soal kesabaran. Jadi ketika kita berharap, maka ini gambarannya di novel ini. Jadi ketika kita berharap, maka ruh di sana, ruh janin itu akan semakin bercahaya. Jadi ketika harapan ikut padam, pendar cahaya juga di sana ikut meredup. Jadi saya sering merinding ya ketika membaca sudut pandang dari si ruh ini yang berdialog kepada Tuhan, yang berdialog kepada malaikat itu. Memang sih ini dialog fiksi, tapi memang benar-benar ada di dalam Al-Quran. Jadi dia menyaksikan perjuangan calon orang tuanya dari alam rahim. Jadi di dalam alam rahim itu dia seperti diperlihatkan sebuah layar yang memperlihatkan perjuangan orang tuanya dalam menjemput dia. Luar biasa ya. Jadi memang bisa digarisbawahi sebenarnya novel ini adalah novel yang berkisah tentang apa ya, sepasang suami istri yang diuji oleh Tuhan tentang apa ya, untuk mendapatkan buah hati. Nah di situ tadi saya menarik ada satu, memang sih saya sendiri belum baca novel ini, tapi kayaknya setelah mendengar dari Kak Eti sendiri, saya langsung penasaran deh kayaknya. Nah jadi di situ yang bikin saya penasaran itu yang kayak tadi ada kalimat yang mengatakan ketika ruh itu akan semakin bercahaya jika kedua orang tuanya juga semakin yakin dan punya harapan yang tinggi. Tapi kalau pasrah dan pesimis, ruhnya itu juga akan semakin memudar ya, begitu ya Kak? Iya begitu. Ya jadi ada ruh itu bercerita, mereka seperti di dalam periuk, seperti di dalam periuk, dan di situ menggantung ruh-ruh teman-teman. Jadi ketika ketika Allah mentakdirkan mereka akan turun diantarkan ke bumi, maka mereka akan dijemput malaikat. Jadi ketika ada ruh yang tidak ditakdirkan untuk
untuk terlahir. Jadi misalnya hamil tapi tidak sampai lahir, malaikat akan langsung mengantarkannya ke surga. Itu di situ ada ada dialog-dialog seperti itu yang membuat saya merinding. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Di Boleh, novel Kak, ini, dibahas tentang pertama kali Hanum bertemu dengan suaminya. Kemudian mereka menikah. Hanum ada seorang dokter gigi yang bercita-cita jadi presenter dokter gigi, tapi tidak suka menjadi dokter gigi. Cita-citanya memang jadi seorang presenter. Ketika dia mengeluh kepada Tuhan, kepada Allah, kenapa saya harus kuliah jadi dokter gigi? Karena cita-cita saya bukan di situ. Kemudian bapak ayahnya Amin Rais, kelak nak kau akan tahu hikmah di balik Allah mentakdirkan engkau untuk kuliah di jurusan kedokteran gigi. Ternyata itu awal mulanya bertemu dengan suaminya. Kemudian mereka menikah. Mereka menikah tahun pertama, tahun kedua pernikahan. Saat Hanum sudah selesai menjadi dokter gigi, dia mengajukan pensiun dini. Kemudian dia melamar ke Trans TV. Di situ karirnya melesat naik. Di waktu yang bersamaan, saat karirnya lagi menanjak, suaminya diterima pendidikan S2 di Wina, di Austria. Jadi ketika suaminya mengajak dia untuk ikut, Hanum masih ragu karena menjadi presenter ini adalah cita-citanya sedari dulu. Kemudian mereka LDR selama kurang lebih setahun, dan Bapak Amin Rais memberikan wejangan bahwa sebaik-baik istri soleha itu adalah menjadi pendamping suaminya. Jadi dengan setelah dia berpikir panjang, akhirnya dia melepaskan karirnya sebagai presenter. Dia kemudian menyusul suaminya ke luar negeri. Dan di tahun keempat, sebelumnya di tahun ketiga mereka mencoba untuk program hamil manual. Tidak berhasil. Kemudian mereka mencoba inseminasi di luar negeri, di tempat suaminya studi. Itu inseminasi pertama gagal. Kemudian inseminasi kedua gagal. Inseminasi ketiga gagal juga. Padahal sudah di klinik yang paling terkenal di Austria. Jadi iya, di titik dia pasrah, suaminya mengusulkan untuk dia menulis. Disitulah dia menulis novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Betul. Ada kalimat. Jadi ketika istrinya, ketika Hanum merasa kecewa karena 3 kali gagal inseminasi, ada kata romantis yang saya bacakan ya, halaman 80. Boleh Kak, boleh. Jadi ketika gagal inseminasi, suaminya mengajak dia ke sebuah bukit untuk menanam bibit tulip. Jadi saya bacakan ya. Kalaupun boleh, kita Kak, belum berhasil menumbuhkan calon manusia dalam rahim, kita bisa menumbuhkan tanaman dalam rahim bumi. Jadi setiap dia gagal inseminasi, mereka akan pergi ke bukit untuk menanam satu benih bunga tulip. Jadi setelah itu, iya, suaminya ini merupakan sosok yang selalu punya cara untuk menghibur istrinya. Ya, betul. Dan kemudian tipe suami seperti ini ya, mungkin didambakan oleh semua orang, khususnya yang perempuan. Bahkan sampai saya, Masya Allah, beruntung sekali Hanum punya suami seperti Rangga. Nah, kebanyakan kan suami sekarang ketika istrinya ditanya, kenapa belum punya omongan, rata-rata kan yang disalahkan istri. Dan betul. Suami
dan saja tidak membela. Jadi istri merasa seolah disudutkan. Kenapa? Hanya Betul, saya yang betul. salah. Padahal kan untuk memilih memilih anak ini adalah perjuangan bersama-sama. Betul, betul. Kemudian tahun ke-6 setelah lahir dia menulis itu tahun ke-6 terbitlah buku itu 99 Cahaya di Langit Eropa. Kemudian mereka kembali ke Indonesia, studi suaminya sudah selesai, mereka kembali ke Indonesia. Tahun ke-7 mereka mencoba bayi tabung. Bayi tabung gagal, bayi tabung pertama gagal, tapi novelnya difilmkan, filmnya sukses. Kemudian tahun ke-8 mencoba bayi tabung yang kedua, gagal lagi. Kemudian tahun ke-9 novel film 99 Cahaya di Langit Eropa tayang untuk yang episode seri kedua. Ya. Nah, dari situ bayi tabungnya berhasil dia hamil, tapi hamilnya kosong. Yang membuat saya sangat tersentuh di situ ketika ada berita bahwa bayi tabung Hanum berhasil. Bapak Amin Rais itu bernazar, ketika anak saya hamil maka saya akan berjalan kaki sejauh 15 kilo. Jadi itu yang membuat saya sangat tersentuh. Bapak beliau berjalan kaki sambil berzikir mendoakan anaknya. Tapi ternyata Allah masih menguji lagi. Kehamilannya kosong dan waktu itu dikuret, kemudian pulang dari rumah sakit itu Hanum menangis dan saya bacakan ya, ada adegan paling membuat saya menangis di situ. Ya, di halaman 206 ketika Hanum sudah di parkiran mobil, mereka akan pulang setelah operasi kuretase. Hanum berkata kepada bapaknya, "Pak, katakan Pak, bahwa Bapak kan rajin baca Quran. Apakah aku, Pak, salah satu wanita yang disebut di Quran, ditakdirkan nggak diberi benih dan mandul?" Kalau tidak salah di surat Asy-Syura, ya, ayat sekian. Di situ dia sebenarnya sudah sangat depresi, karena sudah 3 kali bayi tabung gagal, 3 kali inseminasi. Di situ bapaknya memberikan wejangan yang membuat saya menangis. Katanya di luar sana banyak sekali orang yang tidak menginginkan anak tapi bisa hamil. Banyak sekali yang sudah melahirkan tapi membuang anaknya. Bahkan ada yang rela membunuh anaknya. Kenapa takdir itu tidak diberikan kepada saya yang benar-benar menginginkan anak? Jadi, kenapa Allah memberikan keturunan kepada orang-orang yang tidak menginginkan keturunan? Jadi, ketika mereka Hanum menuding mereka bukan orang-orang bersyukur, lalu bapaknya mengatakan kalau mereka bukan orang-orang bersyukur, lalu bagaimana dengan di situ dia terdiam. Pokoknya banyak sekali dialog yang menyentuh yang membuat teman-teman kalau membaca ini, saya yakin teman-teman pasti akan sangat tersentuh. Karena saya pun melihat ternyata perjuangan untuk mendapatkan seorang buah hati ini ternyata bukan hanya menjadi kegamangan dari sepasang suami istri. Kalau dari novel ini ternyata justru ayah dari Hanum ini pun sampai ikut terbebani, mungkin menjadikan sesuatu yang ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Kalau tidak salah, saya juga menelusuri sejauh mana tentang novel ini. Saya itu mendapatkan informasi. Ternyata memang ini kan adalah real dari kisah hidup mereka kan, dari si Hanum dan si Rangga ini. Dan juga justru saya juga mendapatkan informasi ternyata dengan yang disampaikan oleh Kak Eti tadi bahwa ternyata di situ ada najar dari bapaknya si Hanum, Bapak Amin Rais. Ternyata saya juga mendapatkan informasi bahwa di dalam novel ini pun disentil sedikit tentang bagaimana sosok dari si Amin Rais ini. Dan itu mungkin saya tidak tahu detailnya seperti apa. Mungkin diangkat juga sedikit soal bagaimana tentang sosok dari bapaknya Hanum ini.
Begitu ya Kak, kalau tidak salah. Eh, ada sedikit sih di awal novel itu diceritakan Mm-mm. tentang Amin Rais ketika mencalonkan diri jadi presiden. Oh Ada ya. Mm-mm. diceritakan sedikit tentang itu. Tapi yang lebih banyak ke Hanum Hanum kan yang mengurus semua lagu-lagu tentang kampanye. Adis itu Oh iya. pertemuannya dengan suami. Hanya disentil sedikit tentang politik bapaknya mencalonkan sebagai presiden. Oke, oke, Kak Eti, kita kita jeda sedikit. Kita mau kasih pertanyaan dulu ya buat teman-teman yang sudah nonton ini. Tadi saya belum sempat membacakan pertanyaannya. Jadi teman-teman yang masih setia menonton, saya akan menyampaikan satu pertanyaan dan silakan teman-teman yang kalau sudah punya jawabannya bisa menuliskan di kolom komentar nanti sebentar di akhir dari uh, pembahasan kita ini saya dan Kak Eti akan memilih siapa yang kita akan memilih siapa yang jawabannya paling berkesan dan paling menarik. Jadi teman-teman silakan simak pertanyaan dari saya. Uh, Pertanyaannya, jika teman-teman dikasih pilihan, teman-teman akan memilih buku digital atau buku cetak. Sekali lagi pertanyaannya, jadi kalau teman-teman dikasih pilihan, teman-teman akan memilih buku digital atau buku dalam bentuk cetak. Silakan tentukan pilihannya dan juga silakan berikan alasan semenarik mungkin kalau saya pilih ini, alasannya ini. Kalau saya pilih buku digital, alasannya ini. Kalau saya pilih buku cetak, alasannya ini. Ya, jadi sekali lagi, alasan teman-teman memilih, apakah kalian, teman-teman memilih buku digital atau buku cetak. Oke, jadi itu ya pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan Kak. Apalagi yang perlu disampaikan soal novel ini? Di tahun ke-9 mereka Mm-mm. mencoba bayi tabung lagi. Bayi tabung yang keempat gagal, tapi lahir novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Jadi Mm-mm. setiap dia gagal bayi tabung, selalu lahir karya, selalu lahir novel. Jadi seperti Dan, Allah mm-mm. Dan Allah itu mengujinya filmnya bahwa sampai booming kan? Film iya, itu iya, film dari film langit apa itu langit terbelah di bumi di bumi langit terbelah di Amerika itu kan luar biasa boomingnya. Saya juga nonton itu filmnya, tapi ternyata saya baru tahu bahwa ketika sudah nonton filmnya ternyata itu lahir dari satu novel. Oke, iya. silakan lanjutkan. Sampai sampai berpikir, ya Allah, andai kesuksesanku ini ditukar saja dengan seorang anak. Mm. Dia ingin menukar kesuksesannya, novel-novelnya yang bestseller, yang Mm. film-filmnya yang box office. Dia sampai menangis, ya Allah, andai kesuksesanku ini ditukar saja dengan seorang anak, maka aku akan melepaskan semuanya. Dia hanya meminta Allah mempermudah jalannya untuk memiliki seorang anak. Kemudian di tahun ke-10, inseminasi bayi tabung yang kelima gagal lagi. Mm. Di tahun yang ke-11, mencoba lagi bayi tabung. Pertama inseminasi. Jadi inseminasinya sudah keempat. Di luar negeri 3, di Indonesia 1. Sempat hamil. Hamil, tapi hamilnya di luar kandungan. Hamil di luar kandungan, jadi terpaksa dioperasi. Salah satu saluran tubanya dipotong. Jadi Mm. saluran tuba bagi perempuan itu kan adalah hartanya. Jadi ketika salah satunya dipotong, perempuan merasa sudah tidak sempurna lagi. Jadi setelah operasi itu berjalan, Hanum benar-benar depresi. Dia sempat mengurung diri 3 bulan, tidak memutuskan semua komunikasi dengan dunia luar, kepada suami, keluarga. Hanum benar-benar marah kepada Tuhan waktu itu. Dia benar-benar sholat subuhnya jam 9. Benar-benar kenapa Allah selalu menguji saya seperti ini. Padahal saya sudah melaksanakan semua perintahnya. Saya sering sholat fardu, sholat sunat. Saya sering sedekah. Saya baik, saya tidak pernah berzina. Saya selalu menjalankan semua perintah Allah, tapi kenapa saya selalu diuji seperti ini?
Jadi kemudian di masa-masa depresinya itu, orang tuanya menyarankan agar dia pergi ke Tanah Suci. Jadi di tahun ke-11 pernikahan mereka, mereka sempat umroh 1 minggu, sama sekali tidak bawa ponsel, memutuskan tidak mengabadikan satu foto pun di Tanah Suci, memang semata-mata beribadah, meminta kepada Allah, dia berdoa. Waktu itu sudah sempat ingin mengadopsi anak. Jadi ada 2 foto bayi dari panti asuhan, bayi laki-laki dan perempuan. Kemudian dia memegang foto itu dan minta pendapat kepada suaminya bahwa yang mana yang akan mereka adopsi setelah pulang dari beribadah dari umroh. Kemudian mereka membuat satu game, tutup mata, mana foto yang terbang, maka itu yang akan kita adopsi. Waktu itu angin tiba-tiba kencang, terbang satu foto anak perempuan. Hanum sudah gembira, oh yang terbang perempuan. Ternyata kedua-duanya itu tidak ditakdirkan untuk mereka adopsi, melainkan yang ditakdirkan Allah itu adalah bayi perempuan. Jadi ketika dia memiliki harapan lagi, bayi perempuan yang sudah ditakdirkan di sana itu bercahaya lagi. Kemudian terakhir di tahun ke-11, hampir menginjak tahun ke-12 pernikahan, ibunya menyarankan untuk dia mencoba lagi bayi tabung yang ke-6. Di situ Masya Allah Hanum sudah sangat menyerah diri, sudah sangat berpasrah kepada Allah, bahwa ya Allah, aku tidak ingin lagi berharap, aku takut ketika aku berharap maka aku akan kembali marah padamu. Aku ikhlas dengan ketentuan, jika aku tidak akan memiliki keturunan, aku ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tolong ambil segala dukaku, ambil segala kemarahanku. Jadi ketika Hanum pasrahkan sepasrah-pasrahnya, disitulah Allah memberikan dia hadiah yang selama ini dia inginkan. Alhamdulillah di tahun menginjak tahun ke-12, bayi tabungnya berhasil. Dan Bapak Amin Rais kembali bernazar bahwa dia akan jalan kaki sejauh 65 km. Luar biasa ya. Yang buat saya terharu ketika pada inseminasi yang inseminasi yang ketiga, keberapa ya? Hanum kan sempat depresi, sempat marah kepada Tuhan. Kemudian bapaknya berjanji, tatap mata bapak. Di rumah sakit ini, di rumah sakit yang sama, di waktu yang sama, bapak akan mendorongmu memakai kursi roda. Rangga suamimu akan di sampingmu membawa baju bayi, dan engkau akan memeluk seorang bayi. Dia memberikan sebuah harapan karena waktu itu bapaknya yang sedang mendorong kursi rodanya, kemudian Rangga di sampingnya, dan bapaknya menjanjikan bahwa suatu saat kejadian seperti itu akan terulang, tapi dengan dia menggendong seorang bayi, dan itu terkabul, itu terwujud sesuai dengan apa yang bapak dia berikan semangat waktu itu. Jadi memang Allah, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Betul. Jadi sebenarnya apa ya, mengajarkan kita bahwa keyakinan dan kepasrahan itu sebenarnya sangat tipis perbedaannya. Kalau seandainya kita yakin dan kita terus berusaha dan dibarengi dengan doa, pasti juga Allah tidak akan menutup mata soal itu, soal doa-doa kita yang sudah kita langitkan. Tapi ya itu, lagi-lagi kalau kita juga pasrah, bisa saja yang seperti yang, apalagi kalau yang tadi Kak Eti sendiri sudah mengatakan, ketika kedua orang tua ini sudah pasrah, cahaya apa ya, ruh-ruh dari calon janin yang ada di sana itu juga akan meredup. Nah ini sebenarnya kan mengajarkan ke kita bahwa segala sesuatu itu butuh usaha yang keras, dan juga harus ada doa-doa yang besar, yang besar juga harus terus dilangitkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada lagi Kak yang mau disampaikan soal ceritanya?
Saya sangat merekomendasikan novel ini untuk dibaca, Mm, untuk yang belum mm, menikah dan yang sudah menikah, yang sudah menjadi seorang ibu dan yang mm, menanti menjadi seorang ibu. Jadi mm, novel ini mm. mengajarkan kita menjadi pasangan yang baik, menjadi penguat, penopang bagi pasangan kita, kemudian mengajarkan kita menjadi orang tua yang baik, yang pengertian, yang empati kepada orang lain. Mm-mm. Jadi itu teman-teman ya. Jadi Kak Eti sudah merekomendasikan novel ini memang layak dibaca buat calon apa ya, calon orang tua, calon istri, calon ibu, silakan dibaca. Dan novel ini tadi judulnya I Am Sarahja, ini ternyata ini adalah nama dari anak yang akhirnya yang dinantikan sangat lama, ya kan? Ya Kak, betul Iya, betul kan Kak seperti Reza. itu? Jadi Iya, Sarahja ini pejuang adalah pendidikan. iya, jadi ini adalah nama dari anak yang sangat dinantikan oleh Hanum dan Rangga ini dalam waktu yang sangat-sangat lama, sehingga lahirlah novel ini. Uh, Nama ini juga adalah nama dari anak yang kedua pasangan ini. Mungkin Kak, saya mau bertanya sedikit di luar dari tadi kan kita sudah, Kak Eti sudah membagikan cukup banyak ya soal novel ini. Kira-kira Kak Eti sendiri pernah tidak membaca satu atau membaca buku lain yang mungkin memiliki inti cerita yang sama dan mungkin sedikit merasakan ada hal yang berbeda? Pernah? Atau mungkin ini novel Hmm, yang pertama yang dibaca yang berkisah soal ini tentang keluarga yang mengharapkan buah hati. ini adalah novel pertama yang saya baca. Mm-mm, Um, Novel-novel yang saya miliki itu kebanyakan fiksi. Saya suka fiksi. Dan mm-mm. ini adalah satu-satunya novel saya yang diangkat dari kisah nyata. Dari kisah nyata betul. Mm-mm. Dan apa ya, nilai religiusnya itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Dari situ kita melihat bahwa ternyata Tuhan pun itu bisa menguji. Saya kalau tidak salah mendapatkan satu quotes Kak, dan mungkin saya juga bisa membacakan dari quotes yang saya dapat dari novel ini. Kalau tidak salah begini. Ada dua quotes yang saya ambil dari sekian banyak quotes yang saya dapat dari novel ini. Yang pertama, kebahagiaan tak mungkin bisa dirasa ketika manusia tak pernah mengalami kesedihan. Demikian sebaliknya, kesedihan membuat manusia lebih memahami harapan, semangat, dan kegembiraan. Jadi sebenarnya antara sedih dan gembira itu punya apa ya, punya hikmah. Dari sedih kita akan tahu bahwa bahwa seperti apa kita manusia itu bisa melihat sebuah harapan, sebuah semangat. Juga sebaliknya, ketika kita kita senang, kita akan bisa merasakan seperti apa uh, manusia itu juga bisa mengalami kesedihan. Dan kutipan yang kedua ini, yang tadi yang berkaitan dengan kesabaran. Jadi setiap kesabaran punya terminal bernama penyerahan. Karena memang itu, seperti itu, orang itu pasti kalau sudah sabar pasti sangat dekat juga dengan menyerah kalau sudah berulang-ulang kali. Dan sebaik-baiknya tujuan adalah kembali kepada Allah. Jadi ini kutipan yang sangat luar biasa menurut saya, bahwa ketika kita sudah merasa kesabaran kita ini sudah habis, sudah cukup, bahwa sebenarnya adalah kita harus perlu mengingat bahwa tujuan akhir kita bersabarnya adalah tujuannya adalah untuk Allah. Jadi seperti itu. Ini luar biasa menurut saya. Dan uh, ada lagi satu pertanyaan nih Kak. Saya mau Iya. tanya lagi. Kira-kira ada tidak hal yang berubah atau yang menginspirasi Kak Eti setelah baca novel ini? Ya, dan mungkin kalau Kak Eti tadi sudah menyampaikan, mungkin diperjelas kira-kira, oh sejak baca novel ini saya menjadi orang yang seperti ini. Apalagi Kak Eti sendiri adalah seorang istri. Iya. Hmm. Jujur, pertama kali baca ini, saya kembali merenung. Apakah saya sudah benar-benar siap untuk memiliki seorang anak? Apakah selama ini usaha saya memang benar-benar dari hati? Apakah memang Mm-mm, benar-benar saya yang menginginkan? Ataukah hanya mm-mm, karena eh, paksaan, dorongan dari orang-orang yang menyudutkan saya? Jadi mm-mm, sebagai pembuktian bahwa saya bisa loh, saya bisa, saya perempuan, saya bisa. Selama saya memiliki rahim, saya bisa. Jadi saya merenung kembali, apakah saya sudah benar-benar siap, sudah benar-benar mm-mm, menginginkan. mm-mm, Kemudian saya kembali merenung apakah ibadah saya sudah benar-benar
bagaimana bacaan saya sudah benar, kemudian sholat saya masih sering ditunda-tunda, sering sholat di akhir waktu. Itu kemudian saya mengevaluasi lagi. Di sini benar-benar banyak sekali pesan tentang bagaimana kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Saya memperbaiki sebaik lagi prasangka saya kepada Allah. Saya juga pernah merasakan, pernah sempat marah, pernah sempat marah pada Tuhan, pernah sempat tidak mau sholat lagi. Jadi seolah saya benar-benar membaca di novel ini bahwa ini diri saya, tapi tidak sampai depresi. Jadi saya pernah merasakan marah kepada Tuhan. Kenapa saya? Kenapa orang di luar sana yang tidak menginginkan anak diberikan anak? Ya. Tapi kemudian setelah membaca ini, membaca nasihat-nasihat dari bapaknya, saya tersadar, Masya Allah, kenapa hanya dengan satu keinginan kita yang Allah belum kabulkan, lantas kita lalai mensyukuri nikmat yang sudah banyak yang Allah berikan. Betul. Nah, memang kadang kita manusia seperti itu. Jadi kalau memang kita mendapatkan satu ujian, kita itu kadang melupakan nikmat yang, padahal nikmat itu sangat besar, ya, sudah sangat banyak. Termasuk nikmat yang paling luar biasa itu adalah kita masih bisa bernapas, kita bebas menghirup udara 24 jam, tapi semata-mata semua itu menjadi tidak bermakna ketika kita mendapatkan satu ujian, apalagi kalau diuji dengan sekali saja kadang kita sudah jenuh, apalagi kalau diuji dengan berkali-kali, iya kan? Jadi seperti itu. Nah, jadi ini Kak, sudah ada beberapa orang, sudah ada 2 orang yang menjawab pertanyaan. Sebentar kita akan pilih siapa yang akan layak untuk mendapatkan buku ini. Buku dari Kak Eti. Oke, mungkin ada pernyataan penutup dari Kak Eti soal novel, atau sebelum itu saya mau tanya dulu sebelum pernyataan penutup, saya mau tanya Kak Eti sendiri, saya mau tahu dong, ini kan kita bahas buku. Kak Eti sendiri kalau soal buku itu lebih suka genre apa? Apakah memang lebih suka ke genre fiksi saja? Fiksinya pun fiksi yang seperti apa? Apakah yang memang harus novel-novel atau novel-novel yang pure fiksi, atau novel-novel yang memang seperti tadi yang mengangkat tentang biografi dan seterusnya? Silakan Kak. Kalau saya pribadi, saya sangat menyukai novel yang diangkat dari kisah nyata. Tapi kalau menulis, saya suka menulis kisah nyata yang saya balur jadi fiksi. Fiksi, oke. Jadi itu ya teman-teman, Kak Eti itu suka membaca, kalau soal bacaan beliau suka novel yang, atau bacaan-bacaan yang langsung dari kehidupan nyata. Tapi kalau menulis beliau itu suka apa ya, mengangkat masalah-masalah nyata yang ada di sekitarnya dan kemudian dia jadikan sesuatu yang fiksi. Oke, jadi terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin ada satu pernyataan penutup buat teman-teman, mungkin bisa merekomendasikan apa saja soal buku ini Kak, atau merekomendasikan soal bacaan atau soal dunia literasi. Silakan Kak, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Iya, untuk pesan saya kepada teman-teman, kepada perempuan, kepada yang menonton, kepada keluarga, apapun yang kita perjuangkan itu tidak ada yang sia-sia. Malaikat mencatat dan Allah Maha melihatnya. Jadi itu saja Kak? Iya. Pesannya? Oke, jadi teman-teman, pesan dari Kak Eti bahwa segala sesuatu itu tidak ada juga yang tidak mungkin. Jadi segala sesuatu itu butuh perjuangan. Ingat, malaikat itu selalu mencatat dan Allah itu selalu melihat, ya. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia. Oke, terima kasih. Ini sudah 1 jam Kak Eti. Terima kasih sudah bergabung, sudah bersedia meluangkan waktu. Meskipun di awal tadi ada sedikit trouble, ya, ada sedikit masalah soal sampai sekarang pun sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Ini sudah lebih dari cukup. Sudah ada wajahnya Kak Eti di layar ini, tapi mungkin agak lag di saya.
Semoga bisa berkenan diundang lagi di episode-episode dari bahas buku yang Boleh, selanjutnya boleh. dan akan membahas buku yang berbeda lagi. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, yang mungkin baru tahu soal program ini, jadi program Baku ini program bahas buku itu saya gagas setiap Kamis malam dan Minggu malam pukul 8 WITA. Jadi buat teman-teman yang lowong waktunya di Kamis malam dan di Minggu malam, silakan mungkin bisa mampir di siaran langsung Instagram saya. Kita mungkin dari teman-teman di sini ada yang sama sekali belum bergelut atau menyentuh buku bacaan apapun. Mungkin dari sini teman-teman bisa tergerak. Wah, ternyata sebenarnya banyak buku-buku yang ada di sekitar kita ini yang bisa kita baca, yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi, memotivasi kita, juga bisa mengubah hidup kita. Jadi seperti itu. Jadi saya uh, sangat senang membuat program ini dan lebih senang lagi ketika orang-orang hebat pengulas-pengulas saya, teman-teman yang bersedia menjadi pengulas saya itu lebih bersedia lagi ketika membahas buku apapun dan mereka selalu meluangkan waktu. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Ini terima kasih juga yang sudah menjawab. Bagaimana nih Kak? Kita pilih siapa yang harus di sini kayaknya cuma 2 orang nih yang yang memberikan jawabannya. Iya, cuma 2 orang. Jadi kalau dari Kak Eti mungkin bisa kasih jawabannya. Bisa kasih jawaban. Bisa pilih yang menang siapa atau gimana? Atau Pak Salman yang menentukan? Oke. Kalau saya sebenarnya ini 2 jawaban ini menarik ya, bahkan dua-dua pun menjawab yang sama. Siapa ini? Ayu Aulia ini jawabannya adalah saya memilih buku cetak karena menurut saya lebih asik membaca buku cetak daripada buku digital dan juga akan lebih baik untuk mata dan dibanding buku digital. Kalau Vidya menjawab buku cetak karena dengan membaca buku cetak bisa menumbuhkan rasa intelektual saya untuk membaca dan dapat memicu saya membaca kembali ketika ada yang menarik di dalam buku tersebut. Wah, ini 2 jawaban yang menarik yang sama-sama sebenarnya menjawab dua-duanya membahas buku cetak dan dua-duanya juga mengungkapkan sisi positif yang berbeda. Tapi kalau dikasih pilihan ke saya, jadi saya ini yang tentukan Kak Eti. Boleh, boleh. Oke, saya pilih saja si Ayu Aulia ini. Alasannya kenapa? Karena dia adalah orang pertama menjawabnya. Ya, orang pertama yang menjawabnya berarti jadi kalau soal jawaban dua-duanya jawabannya sama, tapi saya pilih saja si Ayu Aulia ini karena dia yang paling pertama. Saya tadi berpikir apakah ini tidak ada yang jawab ya? Tidak ada yang mau mengambil kesempatan untuk mendapatkan buku dari KIT. Oke, jadi selamat ya buat Ayu Aulia 827. Nanti bisa DM ke saya. Nanti soal informasinya nanti saya akan tanyakan ke KIT seperti apa bukunya. Nanti kita saling berikan informasi ya Ayu soal bukunya. Sekali lagi selamat buat Ayu Aulia underscore 827. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Harsenaindra. Terima kasih juga, insya Allah di lain kesempatan kita bisa bahas buku Hanum juga dan Rangga, insya Allah. Karena memang mereka punya banyak buku, insya Allah di pengulas-pengulas yang berikutnya juga bersedia untuk membahas buku mereka. Sampai berjumpa lagi. Sekali lagi terima kasih Kak Eti ya. Sehat selalu. Ya. Semoga segala aktivitasnya dimudahkan. Semoga lancar-lancar dalam segala hal. Yang paling utama itu adalah paling utama saat ini adalah kita harus menjaga kondisi supaya tetap sehat selalu. Oke, terima kasih teman-teman yang di rumah juga. Semoga dilancarkan segala urusan. Juga yang paling utama teman-teman diberikan kesehatan lahir dan batin. Oke, kita bertemu lagi insya Allah di Kamis malam di program bahas buku dengan pengulas dan tentunya dengan buku yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Eti. Waalaikumsalam.